teman-teman semua, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Manda dan Shanum. Nah teman-teman semua, di video kali ini aku mau ajak kalian untuk jalan-jalan sedikit. Nah ini tuh kita lagi ada di suatu mall di kota Palembang. Dan ini aku lagi ajak Shanum untuk naik mainan sebentar. Terus juga ke Mr. DIY. Ini biasanya kalau di sini dia beli mainan ya teman-teman. Sukanya beli tempelan kayak gini. Sama sekalian tadinya mau cari topi untuk Shanum, tapi ternyata topinya itu pada kecil-kecil ya teman-teman. Jadinya aku nggak jadi beli. Dan ini tuh banyak banget bando gemes-gemes ya, tapi anak aku nggak mau pakai. Jadi anak aku itu nggak suka pakai aksesoris gitu. Dan ini pun tumben banget ya, rambut dia dikuncir mau gitu, karena ini dia dijanjikan untuk mandi bola, makanya dia mau dikuncir. Jadi dari tadi pagi dia tuh udah ngajakin mulu untuk mandi bola. Ya udah akhirnya aku ajak dia untuk mandi bola. Setelah tadi mainan, terus habis juga ke Mr. DIY sama mandi bola, ini lanjut kita mau makan dulu di Solaria. Sebenarnya ini posisinya anak aku itu udah ngantuk berat ya teman-teman. Jadi kita itu makannya nggak fokus karena dia tuh udah mulai rewel gitu, apa-apa salah. Dan ini dia lagi mainin tempelannya di sini. Nah setelah nyampe rumah, ini adalah kegiatan aku di malam harinya ya teman-teman. Tadi itu aku sempat beli mangkok gitu ya, mangkok biasa sih ini, mangkok kaca, tapi motifnya lucu gitu, warna pink soft. Jadinya aku beli aja deh. Tadinya mau beli dua, tapi cuma ada satu yang model kayak gini. Ya udah jadi aku ambil satu aja. Harganya ini 29.800 atau ya 30 ribuan gitulah ya. Terus selanjutnya ini aku mau masak dulu untuk makan malam. Ini aku lagi mau bikin sambal kentang, terus aku juga mau bikin telur dadar, sama mau bikin ayam rendang. Kok malam-malam masaknya banyak banget bun? Nah iya teman-teman, di sini aku itu sengaja masak malam karena nanti mau aku masukin kulkas gitu ya sisanya, dan besok bisa aku angetin lagi untuk makan. Jadi besoknya itu aku nggak masak banyak gitu, paling ya buat sayur aja sedikit. Karena ya akhir-akhir ini aku itu masaknya mut-mutan ya teman-teman. Kalau misalkan siang aku lagi nggak mood masak ya aku nggak masak gitu. Tapi kayak sekarang nih malam-malam aku lagi pengen masak ya aku masak gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Jadinya besok juga nggak terlalu repot. Jadi bisa kerjain yang lain. Oh iya teman-teman, gak lupa ya aku ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang selalu menonton video dari aku. Buat Mbak Sevi Handayani, halo. Terus ada juga Mbak Ayu Family. Terus ada Mbak Santi Ayu di Blitar. Ada Mbak Yuniar Januari di Sukabumi. Terus ada juga Mbak Alivia Eka Septiana. Sama Mbak apa bukan ini ya, soalnya depannya Denny. Buat Mbak Denny Wulandari, terima kasih ya buat kalian semua yang selalu menonton video aku. Pokoknya tanpa kalian aku mah apa atuh ya. Hehehe. Buat kalian semua yang mau disapa-sapa juga sama aku, boleh ya teman-teman, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan juga kalau misalkan mau titip-titip salam nggak apa-apa. Nanti aku sampein di sini. Jadi kayak udah penyiar radio aja ya. Tapi ngomong-ngomong penyiar radio gitu, dulu aku juga waktu zamannya SMP suka ya teman-teman ngirim pesan gitu ke radio, kan suka ya ada titip-titip salam kayak gitu. Jadi dulu itu aku suka SMS ke radio yang biasa aku dengerin dulu itu di Lampung, Radio Bioli FM. Aku masih inget banget. Dan kalau misalkan pesan aku itu dibacain, ya ampun rasanya aku tuh kayak seneng banget gitu. Oke deh, lanjut ke video. Nah ini aku lagi mau bikin sambal kentangnya dulu. Ini aku pakainya sambal ijo ya teman-teman, soalnya ini aku yang mau di blender, cabenya cabai ijo. Tapi kalau tomatnya tomat biasa karena aku nggak ada tomat ijo. Dan ini juga nggak lupa aku pakein terasi. Jadi ini aku bakar dulu terasinya sebentar. Jangan salfok sama cucian piring aku yang numpuk ya teman-teman. Itu paling nanti aku cucinya besok pagi aja, karena sekarang aku lagi nggak mood untuk cuci-cuci piring karena ini masaknya lumayan banyak ya.
Nah, sekarang aku mau blender dulu cabai sama tomatnya, dan juga nanti terasinya juga aku masukin ke dalam sini ya teman-teman. Langsung aku blender jadi satu. Nggak lupa juga ini ditambahin air sedikit ya teman-teman, biar nggak susah untuk ngeblendernya. Dan jangan salfok juga kalau misalkan aku lagi ngeblender itu blendernya agak ngeden sedikit, ya biasalah ya. Emang ini blendernya harus pakai bantuan tangan dulu untuk diaduk-aduk. Nggak apa-apa lah ya, yang penting masih bisa ngeblender cabai. Nah, sekarang aku mau goreng dulu kentang aku ini. Kan kemarin aku bilang ya teman-teman kalau aku itu lagi banyak kentang, tapi kalau mau dibikin kentang Mustafa itu kayaknya aku tak kuasa gitu ya. Ya udahlah, bikin sambal kentang aja yang biasa aja aku masak gitu. Karena kalau dibikin sambal kentang itu lebih cepet dan lebih praktis. Nah, ini nanti sambal kentangnya itu aku tambahin bawang ya teman-teman. Jadi sebelum masukin si sambalnya nanti aku tumis dulu bawang merah dan bawang putih. Tapi ini aku pakai bawang putihnya sedikit aja. Biasanya juga aku kalau bikin sambal kentang gitu jarang ya aku tambahin bawang, tapi ini aku lagi pengen aja ditambahin bawang. Nah, sebelumnya si mangkuk baru itu udah aku cuci ya teman-teman. Ini mau langsung aku pakai aja. Biasalah ya kalau ada barang baru itu nggak sabar buat makainya. Karena nih menurut aku sih mangkoknya cantik gitu ya. Aku lagi suka piring-piring mangkok-mangkok gitu yang bahan kaca. Aku masak telur dadarnya cuma 2 ya teman-teman, dan ini aku tambahin tomat, bawang merah, sama nanti aku kasih juga daun bawang. Aku masaknya 2 aja karena kan nanti udah ada sambal kentang sama ayam rendang gitu. Takutnya nanti malah telurnya ini nggak habis. Kalau telur kan nggak bisa disimpan untuk besok ya. Kalau misalkan kayak ayam rendang ataupun sambal kentang itu bisa taruh di kulkas, besoknya diangetin tuh masih enak. Tapi kalau telur dadar kan nggak enak lagi gitu, biar ini langsung habis gitu. Nah, ini tuh daun bawangnya udah mau habis ya teman-teman, tapi ini tuh udah lumayan lama, mungkin ada kali ya sekitar 3 mingguan dan masih bagus untuk dipakai. Nanti ini bakal aku stok lagi. Sebenarnya di kulkas masih ada sih. Kalau di tempat pink ini nanti bakal aku stok lagi, ngambil dari pot depan aja yang di teras aku yang aku tanam. Dan selanjutnya ini kentang aku udah mulai mateng ya teman-teman. Mau aku angkat dulu dan mau aku tirisin. Ya, aku tuh kayak gini ya teman-teman, kalau punya kentang di rumah paling kalau nggak untuk tambahan sop ya dibuat sambal kentang kayak gini. Kalau untuk dibikin perkedel kentang itu jarang banget gitu. Pokoknya keseringan ya sambal kentang kayak gini. Pokoknya aku itu males ya untuk masak yang ribet-ribet, jadi pengennya itu yang simple aja. Terus kalau misalkan ada bumbu yang instan ya pakai yang instan aja gitu. Pokoknya aku tuh kalau masak, soal masak kayak gini nggak mau yang ribet-ribet. Karena ya sebenarnya aku itu kurang suka ya teman-teman masak, tapi ya mau gimana kan, namanya kita udah berumah tangga ya mesti masak gitu, walaupun kita itu nggak suka masak. Jadi dari dulu itu aku tuh emang jarang banget untuk masak-masak di dapur. Paling aku itu kalau di rumah aku yang di Lampung itu waktu sebelum nikah ya kerjaan aku cuma beres-beres rumah aja, beres-beres kamar. Kalau soal masak-memasak itu biasanya adek aku. Dan biasanya kalau misalkan aku mau bikin masakan apa gitu, aku tuh tinggal nyuruh dia aja. Karena adik aku itu jago masak ya, suruh bikin apa aja bisa. Ya tinggal dikasih sogokan aja nanti. Sampai-sampai kalau dulu itu kalau mau bikin mie aja tuh aku nyuruh adik aku. Pokoknya semuanya yang soal masak memasak itu hobinya itu adik aku ya teman-teman. Kalau aku itu tinggal nyuruh aja. Jadi pas kan kalau misalkan di rumah kita kerja baktinya, kalau aku ngeberesin rumah, kalau adik aku yang masak memasak. Jadi aku bagi tugas gitu deh sama dia. Ya kalau dipikir-pikir kangen juga gitu ya suasana dulu sebelum nikah, waktu kita masih satu rumah. Walaupun kadang-kadang sering berantem gitu kan sama dia. Soalnya kalau misalkan dia tuh pakai barang tuh naroknya nggak pada tempatnya, dan aku tuh paling nggak bisa kalau udah soal berantakan gitu. Dia kan tidurnya sama aku ya. Kadang-kadang juga dia tuh tidurnya sama ibu aku, dan kadang-kadang kita juga tidurnya selalu bertiga, aku, ibu aku, dan juga adik aku.
Dulu aku itu nggak berani ya teman-teman untuk tidur sendiri, makanya aku tuh selalu minta temenin sama adek aku. Kalau misalkan aku tidur sendiri tengah malam itu pasti aku ngetok kamar ibu aku, karena aku itu nggak berani pokoknya kalau tidur sendiri, entah kenapa gitu. Sesungguhnya aku ini orang yang penakut. Aku tidur sendiri nih ya di kamar aku itu paling cuma bertahan nyampe jam 10 malam atau 11 malam gitu. Nanti aku tuh kucuk-kucuk ke kamar ibu aku kan sambil bawa bantal sama guling, terus ngetok-ngetok. Pernah ya waktu itu karena keseringan tengah malam aku itu ngetok-ngetok kamar ibu aku, dikunci dong kamar ibu aku. Biasanya kan nggak dikunci gitu ya, aku ngetok-ngetok terus langsung masuk aja. Nah waktu itu tuh dikunci sama dia karena katanya ibu aku tuh kesel kenapa tengah malam aku tuh selalu masuk kamar gitu kan, ngeganggu tidurnya. Ya jadi aku sama adik aku ketawa-ketawa aja lah pokoknya. Makanya adik aku itu selalu tidur sama aku, kalau enggak ya kita tidurnya bertiga. Ya pokoknya aku rindu lah ya masa-masa dulu waktu masih di rumah. Nah kalau kakak aku yang di Jakarta memang dia itu nggak ikut pindah ke Lampung ya teman-teman, karena memang kan dulu aku aslinya tinggalnya di Depok. Pas pindah ke Lampung kakak aku itu nggak ikut pindah, jadi dia tetap tinggal di sana sampai nikah. Pokoknya kalau cerita-cerita masa lalu itu bikin sedih gitu ya, kangen rumah gitu kan. Pokoknya nanti kalau misalkan lebaran ya kita bakal kumpul lagi insya Allah, amin. Nah buat adik aku Onti Salsa, terus buat ibu aku Oma Hartini, buat kakak aku Uwak Meta, Uwak Robi, kakak Nay, kakak Aquin, pokoknya miss you deh ya. Shanum juga di sini kangen banget sama kalian. Semoga nanti kita bisa kumpul-kumpul lagi, dan nanti juga bakal ada personil baru kan, adiknya kakak Nay dan kakak Aquin. Jadi aku nanti bakal punya keponakan baru, mudah-mudahan cowok ya teman-teman, karena pengennya kan cowok. Jadi cucunya ibu aku itu cewek semua, nggak ada cowoknya. Oke deh, segini dulu vlog dari aku. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Bye bye, see you di next video. Assalamualaikum.